Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Tonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, semangat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar selalu ya. Hari ini bersama Bu Elis kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Amin. Sekarang simaklah baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan berikut. Hari ini kita masih belajar tema 7, yaitu tentang menyebutkan informasi berdasarkan teks narasi sejarah yang disajikan. Coba kalian buka buku tema 7 halaman 6 sampai 7. Di sana ada teks narasi sejarah yang berjudul Masuknya Penjajah Bangsa Eropa ke Indonesia. Bacalah dengan saksama teks tersebut dan maknai pikiran utama dalam paragraf ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Dari teks tersebut kita akan mengetahui informasi apa saja yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa negara Indonesia yang dahulu disebut Nusantara merupakan suatu wilayah yang sangat subur dan banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga para pedagang Eropa tertarik untuk datang ke Indonesia dan menguasai Nusantara. Tentu saja rakyat Indonesia merasa tidak senang dan berusaha mengadakan perlawanan. Pedagang Eropa yang datang pertama kali memasuki wilayah Nusantara adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Tidak hanya itu, para pedagang dari negeri Belanda juga berduyun-duyun memasuki wilayah Nusantara, sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat. Dan pada akhirnya, para pedagang dari Portugis pun tersingkir dalam perebutan kekuasaan di wilayah Nusantara. Sejak saat itu, Belanda mulai menancapkan kekuasaannya untuk melakukan penjajahan di Indonesia yang berlangsung kurang lebih selama 350 tahun. Untuk pertama kalinya, beberapa kapal Belanda singgah di pelabuhan Banten. Lama-kelamaan kapal Belanda tersebut semakin bertambah. Dalam teks tersebut juga kalian akan ketahui kapan organisasi VOC didirikan, kemudian dibubarkan, dan siapa saja nama jenderal yang ditugaskan mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia setelah VOC dibubarkan. Setelah itu kalian juga akan ketahui bagaimana kondisi Indonesia pada saat VOC berkuasa di Indonesia. Sebagai pengetahuan untuk kalian bahwa VOC dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda yang berupaya melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada era kolonialisme Eropa. Sebagai tugas hari ini, kalian kerjakan latihan pada halaman 7, jawabannya ditulis di buku paket tema 7, yaitu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks narasi sejarah tersebut, dan tugas apabila telah selesai kirim via WA Japri ke Bu Elis. Jawablah pertanyaan tersebut dengan tepat berdasarkan teks masuknya penjajah bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, bacalah teks tersebut dengan saksama dan kalian tentukan dahulu pikiran utama setiap paragrafnya. Jika ada hal-hal yang tidak mengerti, kalian temukan kata sulit atau kata-kata penting dan cari maknanya. Seperti kepanjangan dari VOC itu apa, pengertian apa, itu belum tercantum dalam teks bacaan tersebut. Kalian bisa searching ataupun menanyakan kepada orang tua kalian, serta beberapa istilah lain yang belum kalian mengerti. Oke anak-anak, semoga kalian semua paham. Selamat mengerjakan tugas dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.
Demikianlah anak-anak pembelajaran materi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat ya semuanya.